Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syahputra, NPM 200120101993 dari kelas Analisis Multivariat F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk analisis dan olah data menggunakan Smart PLS 4. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Smart PLS versi 4 terlebih dahulu. Setelah itu, kita geser kursor ke bagian kiri atas, klik New Project, lalu kita beri nama projectnya bebas. Nah, di sini saya menamain project saya Mini Project UAS Ardi. Lalu kita import data file yang sudah kita kumpulkan dan kelompokkan pada tabel dalam file berbentuk CSV. Sebelum itu, saya ingin menunjukkan ini adalah data yang akan saya olah, sudah saya kelompokkan pada tabel-tabel, dan data siap untuk diolah. Kemudian kita klik import saja, setelah itu klik back di pojok kiri atas, kemudian kita buat modelnya terlebih dahulu. Klik create model, model type-nya kita pilih PLS SEM. Untuk model name-nya kita beri nama bebas. Di sini saya memberi namanya model Ardi. Kemudian muncullah sebuah halaman kerja kosong. Di sini kita akan mengelompokkan variabel X1 sendiri, X2 sendiri, X3 sendiri, dan Y sendiri. Kita pindahkan masing-masing variabel ke kanan. Setelah itu, kita hubungkan antar variabel. Caranya adalah dengan cara klik connect, kemudian klik pada salah satu variabel, diklik kiri tahan, dan di-drag ke variabel Y. Lakukan hal ini pada ketiga variabel tersebut. Setelah itu, tinggal kita rapikan saja modelnya agar lebih enak untuk dipandang. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan klik calculate, klik PLS SEM algorithm, lalu kita langsung saja klik start calculation. Ini modelnya kita geser terlebih dahulu ya biar enak dilihat. Setelah itu kita analisis outer loading. Pada umumnya menunjukkan kekuatan hubungan variabel yang signifikan jika antar variabel lebih dari 0,6. Pada tabel berikut, X1, X2, dan X3 tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Y. Kemudian, pada tabel outer loading matrix, indikator dikatakan valid jika nilainya lebih dari 0,7 atau berwarna hijau. Dari hasil analisis, nilai X35 belum dikatakan valid karena nilainya kurang dari 0,7, yaitu 0,671. Kemudian pada tabel Construct Reliability and Validity Overview, nilai di sini akan menunjukkan signifikasi
valid dan terpercayanya semua indikator yang digunakan pada semua variabel laten. Dari hasil analisis, semua indikator memiliki Cronbach alpha lebih dari 0,7, composite reliability 0,5, dan average variance extraction 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator reliable. Untuk analisis inner model adalah seperti ini. Kita lakukan calculate dan klik bootstrapping. Nilai K pada koefisien jalur digunakan untuk memprediksi pergerakan variabel. Nilai positif berarti pergerakannya selaras. Jika V bebas naik, V terikat juga naik. Nilai negatif berarti pergerakannya berlawanan. Dari hasil analisis, nilai K adalah positif, di mana pergerakannya selaras. Kemudian, tabel path coefficient, min, nilai signifikansi dilihat dari nilai p-value. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka variabel V bebas mempengaruhi secara signifikan variabel terikat, baik antara eksogen ke endogen, maupun outer-loading. Dari hasil analisis, X1 dan X3 mempengaruhi signifikan terhadap Y, sedangkan X2 tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Y. Untuk R-square overview, nilai kontribusi R-square menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil analisis, kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 64%. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasar uji analisis regresi berganda di atas dapat disimpulkan bahwa uji validitas berdasar hasil 1. Uji validitas berdasar hasil analisis semua indikator. Berdasarkan hasil analisis, semua indikatornya valid. Tetapi untuk indikator X35 belum dikatakan valid karena nilainya kurang dari 0,7. Maka bisa dievaluasi dengan mempertimbangkan teori atau menghapus indikator jika tidak melanggar teori. Yang kedua, uji reliabilitas berdasarkan hasil analisis, semua indikator reliable karena memiliki Cronbach alpha lebih dari 0,7, composite reliability 0,5, average variance extraction 0,7. Nomor 3, berdasar hasil analisis X1 dan X3 berpengaruh secara signifikan terhadap Y, sedangkan X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y, karena nilai sig-nya lebih dari 0,05. Berdasar yang keempat, berdasarkan tabel R-square, kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 64%. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara analisis dan olah data menggunakan aplikasi Smart PLS versi 4. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.